I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faira Fitria Reza Prabowo dengan NIM 2107050554. Di sini saya akan memaparkan materi yaitu materi Mobile Computing Definition. Dalam materi Mobile Computing Definition, dalam materi Mobile Computing Definition ini kita akan membahas yaitu yang pertama pengertian mobile computing dan fungsi mobile computing, yang kedua perkembangan mobile computing, yang ketiga aplikasi mobile computing di berbagai bidang yang terdiri atas yaitu kendaraan, pembisnis yang bepergian, telepon cerdas atau smartphone, invisible, ubiquitous, pervasive, dan wearable computing, kantor atau smart home, ruang pertemuan atau konferensi, taksi atau polisi atau pemadam kebakaran, lonely wolf, pertolongan bencana, peringatan dini bencana, dan terakhir games, dan yang materi terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan mobile computing. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang pengertian dan fungsi mobile computing. Mobile computing yaitu merujuk pada kemampuan untuk melakukan komputasi dan berinteraksi dengan informasi secara nirkabel melalui perangkat mobile seperti smartphone, tablet, laptop, atau perangkat wearable. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi dan berkomunikasi kapan saja dan di mana saja, tanpa terikat pada tempat tertentu. Mobile computing melibatkan penggunaan teknologi jaringan seluler, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, dan teknologi nirkabel lainnya. Untuk mengirim dan menerima data dan informasi, perangkat mobile ini biasanya dilengkapi dengan sistem operasi dan aplikasi yang memungkinkan untuk mengakses layanan online, aplikasi, dan konten multimedia yang tersedia di internet. Fungsi mobile computing. Ada beberapa fungsi mobile computing, diantaranya yaitu pada komunikasi, perangkat mobile ini memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi secara real-time dengan orang lain melalui panggilan suara, pesan teks, atau video call. Yang kedua, akses internet. Mobile computing memungkinkan pengguna untuk mengakses internet dari mana saja dan kapan saja menggunakan jaringan seluler atau Wi-Fi. Yang ketiga, pemrosesan data. Perangkat mobile sekarang memiliki kemampuan pemrosesan yang sangat baik, sehingga pengguna dapat melakukan tugas seperti mengedit dokumen, mengirim email, atau membuat presentasi langsung dari perangkat mobile mereka. Yang keempat, hiburan. Perangkat mobile juga digunakan untuk hiburan seperti menonton film, mendengarkan musik, dan bermain game. Yang kelima, kesehatan dan kebugaran. Mobile computing juga memungkinkan pengguna untuk melacak kesehatan dan kebugaran mereka dengan menggunakan perangkat wearable seperti jam tangan pintar atau sensor yang terhubung dengan perangkat mobile. Yang keenam, navigasi. Perangkat mobile memiliki fitur GPS yang memungkinkan pengguna untuk mendapatkan arah dan navigasi yang akurat, bahkan di daerah yang tidak terkenal. Yang ketujuh, pembayaran elektronik. Mobile computing memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran elektronik, membeli produk dan layanan, dan melakukan transaksi keuangan lainnya melalui aplikasi mobile. Yang terakhir yaitu pendidikan. Mobile computing juga digunakan dalam pendidikan dengan banyak aplikasi dan platform belajar yang tersedia di perangkat mobile. Selanjutnya yaitu perkembangan mobile computing. Perkembangan mobile computing telah sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir, terutama dengan kemajuan teknologi dan inovasi dalam perangkat mobile dan jaringan seluler. Beberapa perkembangan utama dalam mobile computing yaitu yang pertama, penyempurnaan perangkat mobile. Perangkat mobile sekarang memiliki kemampuan yang lebih baik dan lebih canggih, termasuk kamera yang baik, layar yang lebih besar dan berkualitas tinggi, prosesor yang lebih cepat, dan baterai yang lebih tahan lama. Yang kedua, jaringan seluler lebih cepat. Teknologi jaringan seluler telah berkembang dengan cepat.
Dengan kemampuan seperti 4G dan 5G yang memungkinkan kecepatan akses internet yang lebih tinggi dan koneksi yang lebih stabil. Yang ketiga, IoT, Internet of Things. Konsep IoT juga telah mempengaruhi perkembangan mobile computing, di mana banyak perangkat yang terhubung ke internet, termasuk perangkat wearable, mobil, dan rumah pintar. Yang keempat, kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan juga telah menjadi bagian penting dari perkembangan mobile computing dengan banyak aplikasi dan platform menggunakan teknologi AI untuk memberikan layanan yang baik dan lebih pintar. Yang kelima, augmented reality and virtual reality. AR and VR adalah teknologi yang semakin banyak digunakan dalam mobile computing dengan banyak aplikasi dan game yang memanfaatkan teknologi ini untuk memberikan pengalaman yang lebih imersif dan realistis. Yang terakhir, cloud computing. Cloud computing juga telah memengaruhi perkembangan mobile computing dengan banyak aplikasi dan platform yang menyediakan layanan cloud yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengakses, dan berbagi data melalui internet. Yang ketiga adalah aplikasi mobile computing di berbagai bidang. Yang pertama ada di bidang kendaraan, yaitu mobile computing ini juga memiliki peran penting di bidang kendaraan, terutama munculnya teknologi terkait kendaraan pintar atau smart vehicles. Beberapa aplikasi mobile computing yang digunakan di bidang kendaraan tersebut antara lain: yang pertama, navigasi dan GPS. Aplikasi navigasi dan GPS pada perangkat mobile computing memungkinkan pengguna untuk menemukan rute terbaik dan memperkirakan waktu tiba, serta memberikan informasi tentang kondisi lalu lintas. Yang kedua, kendaraan pintar. Teknologi kendaraan pintar memungkinkan pengguna untuk mengontrol kendaraan dari jarak jauh menggunakan perangkat mobile computing, seperti mengunci atau membuka pintu, menyalakan atau mematikan mesin, dan memeriksa kondisi kendaraan. Yang ketiga, pengemudi dan perusahaan taksi. Aplikasi mobile computing digunakan oleh pengemudi dan perusahaan taksi untuk mengatur jadwal, menemukan penumpang, dan memproses pembayaran. Yang keempat, pengawasan armada. Aplikasi mobile computing digunakan oleh perusahaan yang memiliki armada kendaraan untuk memantau lokasi kendaraan, mengoptimalkan rute, dan meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar. Dan terakhir, keselamatan pengemudi. Aplikasi mobile computing dapat membantu pengemudi untuk menghindari kecelakaan dan memastikan keselamatan dalam berkendara, seperti aplikasi yang memperingatkan pengemudi saat melewati batas kecepatan atau saat terdapat rintangan di jalan. Dengan adanya aplikasi mobile computing dalam bidang kendaraan ini, pengguna dapat memperoleh informasi dan kontrol yang lebih baik atas kendaraannya, meningkatkan efisiensi dan keselamatan dalam berkendara, serta memperbaiki pengalaman pengguna. Bidang kedua yaitu pembisnis yang sering berpergian. Mobile computing memiliki Bidang kedua yaitu bidang pembisnis yang sering berpergian. Mobile computing memiliki manfaat yang besar bagi pembisnis yang sering berpergian karena memungkinkan mereka untuk tetap terhubung dan produktif dimanapun mereka berada. Beberapa manfaat mobile computing bagi pembisnis yang sering berpergian antara lain: yang pertama, akses konten dan informasi. Perangkat mobile memungkinkan pembisnis untuk mengakses konten dan informasi penting di mana saja dan kapan saja. Mereka dapat memeriksa email, mengakses file dan dokumen penting, dan menjalankan aplikasi bisnis dari perangkat mobile mereka. 2. Komunikasi yang efektif. Perangkat mobile memungkinkan pembisnis untuk berkomunikasi secara efektif dengan klien, kolega, dan tim mereka di mana saja dan kapan saja. Mereka dapat mengirim pesan teks, melakukan panggilan video, dan menggunakan aplikasi chat untuk tetap terhubung dengan orang-orang yang penting dalam bisnis mereka. Yang ketiga, manajemen waktu yang lebih baik. Perangkat mobile memungkinkan pembisnis untuk mengatur jadwal mereka dan mengelola waktu mereka dengan lebih efektif. Mereka dapat memeriksa jadwal mereka, mengatur pengingat, dan
melakukan perencanaan bisnis dari perangkat mobile mereka. Yang keempat, peningkatan produktivitas dengan akses ke aplikasi bisnis, file, dan informasi di perangkat mobile mereka. Pembisnis dapat tetap produktif bahkan saat mereka bepergian. Mereka dapat memeriksa email, mengedit dokumen, dan mengelola proyek dari perangkat mobile mereka. Yang kelima, penghematan biaya. Dengan menggunakan perangkat mobile, pembisnis dapat mengurangi biaya perjalanan bisnis. Mereka tidak perlu membawa laptop berat atau menghabiskan uang untuk penginapan dan akses internet di luar negeri. Yang terakhir, kemudahan mengelola pembayaran. Perangkat mobile juga memungkinkan pembisnis untuk melakukan pembayaran dari mana saja dan kapan saja. Mereka dapat melakukan transfer uang, membayar tagihan, dan melakukan pembelian secara online dari perangkat mobile mereka. Dengan demikian, mobile computing memberikan kemudahan dan manfaat yang besar bagi pembisnis yang sering bepergian, memungkinkan mereka untuk tetap terhubung dan produktif di mana saja dan kapan saja. Bidang ketiga yaitu telepon cerdas atau smartphone. Mobile computing telah menjadi sangat penting di bidang telepon cerdas atau smartphone. Smartphone saat ini telah menjadi alat yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Beberapa manfaat mobile computing di bidang telepon cerdas ini antara lain yaitu yang pertama, akses internet yang mudah. Mobile computing memungkinkan pengguna smartphone untuk mengakses internet dengan mudah dan cepat. Hal ini memungkinkan pengguna untuk menjelajahi internet, menggunakan aplikasi, dan berkomunikasi dengan orang lain melalui sosial media. Yang kedua, penggunaan aplikasi yang beragam. Mobile computing memungkinkan pengguna smartphone untuk mengakses berbagai aplikasi yang tersedia di pasar aplikasi seperti Google Play Store dan App Store. Aplikasi tersebut dapat membantu pengguna dalam menyelesaikan tugas-tugas sehari-hari, menghibur diri, dan meningkatkan produktivitas. Yang ketiga yaitu kamera yang berkualitas tinggi. Kamera smartphone saat ini memiliki kualitas yang sangat baik. Bahkan beberapa jenis smartphone memiliki beberapa kamera yang mampu menghasilkan gambar yang berkualitas tinggi. Hal ini memungkinkan pengguna smartphone untuk mengambil foto dan video dengan kualitas yang baik. Yang keempat, fitur keamanan. Smartphone memiliki fitur keamanan yang dapat membantu pengguna untuk melindungi data dan informasi pribadi mereka. Fitur keamanan ini dapat termasuk fitur pengenalan wajah, sensor sidik jari, dan PIN. Yang terakhir, mobilitas, yaitu mobile computing memungkinkan pengguna untuk membawa smartphone mereka kemana saja, sehingga memungkinkan pengguna untuk tetap terhubung dengan orang lain dan mengakses informasi dengan mudah, bahkan saat mereka sedang berada di luar rumah. Mobile computing telah membawa perubahan besar di bidang telepon cerdas atau smartphone, meningkatkan kemampuan dan kenyamanan pengguna dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Bidang selanjutnya yaitu invisible, ubiquitous, pervasive, dan wearable computing. Yang pertama yaitu invisible computing, mana mobile computing ini telah memainkan peran penting dalam perkembangan bidang invisible computing, di mana teknologi dan komputasi terintegrasi dalam lingkungan sekitar dan dapat bekerja secara tidak terlihat bagi pengguna. Contoh aplikasi mobile computing dalam bidang invisible computing antara lain, yang pertama, Internet of Things. Dalam lingkungan IoT, perangkat mobile dapat digunakan sebagai penghubung antara perangkat lain yang terhubung dengan internet seperti sensor, kamera, dan perangkat lain yang terhubung dengan jaringan. Melalui perangkat mobile, pengguna dapat memantau dan mengontrol perangkat IoT mereka dari jarak jauh, tanpa harus berada di dekat perangkat itu sendiri. Yang kedua,
augmented reality atau AR. Augmented reality memungkinkan pengguna untuk melihat lingkungan sekitar mereka dengan tambahan elemen komputasi yang terintegrasi dengan dunia nyata. Contohnya, pengguna dapat menggunakan smartphone mereka untuk melihat informasi tambahan tentang lokasi yang mereka kunjungi atau mengakses konten multimedia seperti video atau gambar 3D yang terintegrasi dengan lingkungan sekitar. Yang terakhir, wearable teknologi. Perangkat mobile seperti smartwatch dan headset VR dapat berfungsi sebagai perangkat wearable yang terhubung dengan jaringan internet dan dapat memantau aktivitas pengguna serta memberikan notifikasi dan informasi tanpa memerlukan interaksi langsung dari pengguna. Dalam bidang invisible computing ini memainkan peran penting sebagai perangkat yang memungkinkan pengguna untuk mengakses teknologi dan komputasi yang terintegrasi dalam lingkungan sekitar dengan cara yang tidak terlihat dan tidak mengganggu. Yang kedua, yaitu ubiquitous computing. Perkembangan bidang ubiquitous computing ini, di mana teknologi dan komputasi terintegrasi dalam lingkungan sekitar dan dapat beroperasi secara otomatis tanpa interaksi langsung dari pengguna. Contoh dari bidang ubiquitous computing ini adalah yang pertama, sensor jaringan nirkabel atau WSN. Sensor jaringan nirkabel adalah jaringan sensor yang terdiri dari sensor-sensor kecil yang terhubung dengan jaringan nirkabel dan dikendalikan oleh perangkat mobile yang dijalankan oleh algoritma AI. Sensor-sensor ini dapat digunakan untuk memonitor lingkungan sekitar dan mengumpulkan data seperti suhu, kelembapan, tekanan udara, dan kualitas udara. Yang kedua, sistem perposisian global atau GPS. Sistem GPS digunakan untuk menemukan posisi dan lokasi pengguna di seluruh dunia dan dapat diakses melalui perangkat mobile seperti smartphone. Aplikasi yang menggunakan GPS dapat membantu pengguna dalam menemukan lokasi, mencari rute tercepat, dan menghindari kemacetan. Yang terakhir, komunikasi pintar. Teknologi mobile computing dapat digunakan untuk membangun jaringan komunikasi pintar di sekitar lingkungan, seperti di kota atau di kampus universitas. Jaringan ini dapat digunakan untuk memantau dan mengontrol lingkungan sekitar, mengumpulkan data dan informasi, serta memberikan layanan publik yang lebih efektif dan efisien. Mobile computing memainkan peran penting dalam pengembangan sistem ubiquitous computing yang memungkinkan teknologi dan komputasi terintegrasi dalam teknologi atau lingkungan sekitar dan dapat beroperasi secara otomatis dan tanpa interaksi langsung dari pengguna. Teknologi mobile computing ini memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi dan layanan melalui perangkat mobile mereka dan mempercepat proses komunikasi dan transaksi data di seluruh lingkungan ubiquitous computing. Selanjutnya, pervasive computing. Di bidang ini, di mana teknologi dan komputasi terintegrasi dalam lingkungan sekitar dan dapat beroperasi secara otomatis dan tanpa interaksi langsung dari pengguna. Contohnya yaitu yang pertama MVC, Near Field Communication. Teknologi MVC memungkinkan perangkat mobile untuk berkomunikasi dengan perangkat lain yang terletak dekat dengan perangkat tersebut, seperti mesin penjual otomatis atau kios pembayaran. MVC memungkinkan transaksi keuangan dan transfer data tanpa perlu interaksi langsung antara pengguna dan perangkat. Mobile Payment. Aplikasi mobile payment memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi keuangan menggunakan smartphone mereka. Pengguna dapat membeli barang dan jasa, membayar tagihan, dan mentransfer uang dengan mudah dan cepat menggunakan aplikasi mobile. Yang ketiga, Smart Home. Perangkat mobile dapat digunakan untuk mengontrol sistem rumah pintar yang terintegrasi dengan teknologi IoT. Pengguna dapat mengontrol pencahayaan, pendingin udara, keamanan rumah, dan perangkat elektronik lainnya dari jarak jauh menggunakan perangkat mobile mereka.
Yang terakhir yaitu wearable computing. Pada bidang ini, di mana teknologi dan komputasi terintegrasi dalam perangkat yang dapat dikenakan oleh pengguna. Contoh dari bidang mobile computing, wearable computing ini adalah yang pertama, fitness tracker. Perangkat mobile ini seperti contohnya smartwatch dapat digunakan untuk melacak aktivitas fisik dan kesehatan pengguna, seperti jumlah langkah yang diambil, detak jantung, dan kalori yang dibakar. Data ini dapat digunakan untuk membantu pengguna mengelola kesehatan mereka dan mencapai tujuan kesehatan mereka. Yang kedua, smart glasses. Perangkat mobile seperti smart glasses ini memungkinkan pengguna untuk melihat informasi dan data dalam bentuk virtual yang ditampilkan di depan mata mereka. Smart glasses dapat digunakan untuk memperluas pengalaman pengguna dalam berbagai bidang, seperti gaming, belanja online, atau navigasi. Yang terakhir, smart clothing. Teknologi mobile computing dapat diintegrasikan ke dalam pakaian seperti jaket cerdas atau sepatu pintar. Pakaian cerdas dapat dilengkapi dengan sensor yang memantau aktivitas pengguna, termasuk suhu tubuh, dan kadar keringat. Data ini dapat digunakan untuk memperbaiki pengalaman pengguna dan memberikan layanan yang lebih personal. Bidang selanjutnya yaitu kantor atau rumah cerdas atau smart home. Dalam bidang kantor dan smart home ini, teknologi dan komputasi integrasikan dalam lingkungan kantor dan rumah yang dapat digunakan oleh pengguna melalui perangkat mobile. Contoh dari bidang kantor dan rumah cerdas ini yaitu yang pertama, remote access. Perangkat mobile ini dapat digunakan untuk mengakses dan mengontrol perangkat di kantor atau rumah dari jarak jauh, seperti sistem keamanan, pencahayaan, pendingin udara, atau perangkat elektronik lainnya. Pengguna dapat menggunakan aplikasi mobile untuk mengontrol perangkat dan memantau lingkungan rumah atau kantor dari jarak jauh. Yang kedua, smart lighting. Sistem pencahayaan pintar dapat diintegrasikan dengan teknologi mobile computing yang memungkinkan pengguna untuk mengontrol pencahayaan dengan mudah melalui perangkat mobile mereka. Pengguna dapat mengatur jadwal pencahayaan, mengubah warna atau intensitas cahaya, dan mengaktifkan atau mematikan lampu dari jarak jauh. Yang terakhir, virtual meeting. Yang ketiga yaitu virtual meeting. Perangkat mobile dapat digunakan untuk mengatur dan mengikuti pertemuan virtual melalui aplikasi video konferensi. Pengguna dapat berpartisipasi dalam pertemuan dari jarak jauh menggunakan perangkat mobile mereka, mempercepat proses komunikasi, dan meningkatkan produktivitas kerja. Bidang selanjutnya yaitu ruang pertemuan atau konferensi. Dalam bidang ruang pertemuan atau konferensi ini, yaitu teknologi dan komputasi ini terintegrasi dalam ruang pertemuan yang dapat dikendalikan oleh pengguna melalui perangkat mobile. Contoh dari bidang ruang pertemuan dan konferensi ini yaitu yang pertama, aplikasi konferensi. Perangkat mobile dapat digunakan untuk mengakses aplikasi konferensi dan memantau jadwal dan informasi acara. Aplikasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengirim pesan dan bertukar informasi dengan peserta lain, serta mengatur pertemuan dan acara sesuai jadwal yang ditentukan. Yang kedua, teknologi presentasi. Pengguna dapat menggunakan perangkat mobile mereka untuk membuat, mengedit, dan mengirim presentasi melalui layanan cloud. Pengguna juga dapat memantau presentasi dan memproyeksikan materi presentasi dari perangkat mobile ke layar presentasi yang ada di ruang pertemuan. Yang ketiga, perekaman dan penyimpanan. Perangkat mobile dapat digunakan untuk merekam pertemuan dan konferensi serta menyimpan rekaman tersebut di layanan cloud atau perangkat penyimpanan lainnya. Pengguna dapat mengakses rekaman tersebut di kemudian hari untuk mereview atau berbagi informasi dengan pihak lain. Bidang selanjutnya yaitu bidang pada taksi, polisi, dan pemadam kebakaran. Pada bidang ini memiliki peran sangat penting, yaitu
dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan meningkatkan keselamatan dalam industri ini. Contoh dari bidang ini adalah yang pertama, sistem pemesanan taksi. Penggunaan dapat menggunakan perangkat mobile mereka untuk memesan taksi melalui yaitu memantau lokasi taksi dan membayar biaya perjalanan melalui aplikasi yang telah terintegrasi dengan sistem manajemen taksi. Yang kedua, aplikasi polisi. Aplikasi mobile computing ini yang terhubung dengan database informasi kriminal dapat digunakan oleh polisi untuk memperoleh informasi pelaku kejahatan dan status pelaporan. Aplikasi tersebut juga dapat digunakan untuk memetakan lokasi kejahatan dan memudahkan tugas patroli. Yang terakhir, pemantauan kebakaran. Pemadam kebakaran dapat menggunakan teknologi mobile computing untuk memantau perkembangan kebakaran melalui sensor, kamera, dan drone. Aplikasi mobile computing juga dapat digunakan untuk mengirim informasi status kebakaran dan rencana evakuasi ke pengguna. Nah, selanjutnya yaitu Lonely Wolf. Pada bidang ini, Lonely Wolf ini adalah istilah yang merujuk pada pekerja independen yang tidak memiliki karyawan atau rekan kerja dan bekerja sendiri dalam bidang tertentu. Mobile computing memiliki manfaat yang besar bagi Lonely Wolf karena memungkinkan mereka untuk tetap terhubung dan produktif dimanapun mereka berada. Beberapa manfaat dari bidang Lonely Wolf ini yaitu yang pertama, akses konten dan informasi. Yaitu perangkat mobile memungkinkan Lonely Wolf untuk mengakses konten dan informasi penting di mana saja dan kapan saja. Mereka dapat memeriksa email, mengakses file dan dokumen penting, dan menjalankan aplikasi bisnis dari perangkat mobile mereka. Yang kedua, komunikasi yang efektif. Perangkat mobile ini memungkinkan Lonely Wolf untuk berkomunikasi secara efektif dengan klien, mitra bisnis, dan pelanggan mereka di mana saja dan kapan saja. Mereka dapat mengirim pesan teks melalui panggilan video dan menggunakan aplikasi chat untuk tetap terhubung dengan orang-orang yang penting dalam bisnis mereka. Yang ketiga, manajemen waktu yang lebih baik. Perangkat mobile memungkinkan Lonely Wolf untuk mengatur jadwal mereka dan mengelola waktu mereka dengan lebih efektif. Mereka dapat memeriksa jadwal mereka, mengatur pengingat, dan melakukan perencanaan bisnis dari perangkat mobile mereka. Yang keempat, peningkatan produktivitas. Dengan akses ke aplikasi bisnis, file, dan informasi di perangkat mobile mereka, Lonely Wolf dapat tetap produktif bahkan saat mereka bekerja sendiri. Mereka dapat memeriksa email, mengedit dokumen, dan mengelola proyek dari perangkat mobile mereka. Yang kelima, penghematan biaya. Dengan menggunakan perangkat mobile, Lonely Wolf dapat mengurangi biaya operasional bisnis mereka. Mereka tidak perlu membayar biaya sewa kantor atau mengeluarkan biaya perjalanan bisnis. Yang terakhir, kemudahan mengelola pembayaran. Perangkat mobile juga memungkinkan Lonely Wolf untuk melakukan pembayaran dari mana saja dan kapan saja. Mereka dapat melakukan transfer uang, membayar tagihan, dan melakukan pembelian secara online dari perangkat mobile mereka. Dan selanjutnya itu pada bidang pertolongan bencana. Pada bidang ini, manfaatnya sangat banyak bagi petugas yang bekerja di bidang tersebut, yaitu beberapa manfaatnya antara lain yang pertama, akses informasi yang cepat dan tepat. Dalam situasi bencana, petugas pertolongan bencana dapat mengakses informasi tentang lokasi bencana, sumber daya, dan koordinasi dengan cepat dan tepat melalui perangkat mobile mereka. Yang kedua, koordinasi tim yang lebih baik. Perangkat mobile memungkinkan petugas pertolongan bencana untuk berkomunikasi secara efektif dengan anggota tim lainnya dan koordinasi dengan lembaga lain yang terlibat dalam operasi penanganan bencana. Yang ketiga, pemantauan situasi. Dengan memanfaatkan sensor dan teknologi lainnya, petugas pertolongan bencana dapat memantau situasi di lokasi bencana dengan lebih baik, sehingga dapat memberikan respon yang lebih cepat dan tepat. Yang keempat, penilaian risiko. Petugas pertolongan bencana dapat menggunakan perangkat mobile untuk mengumpulkan data-data dan informasi tentang lokasi bencana, termasuk ancaman yang mungkin timbul, sehingga dapat membantu mereka dalam mengevaluasikan risiko dan membuat keputusan yang lebih baik.
Yang terakhir, pelaporan dan pemantauan. Petugas pertolongan bencana dapat menggunakan perangkat mobile untuk melakukan atau melaporkan kondisi di lapangan dan memantau kemajuan operasi penanganan bencana. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperbaiki respon dan tindakan yang mereka ambil. Bidang selanjutnya yaitu peringatan dini bencana. Pada bidang ini dapat dimanfaatkan untuk sistem peringatan dini bencana yang lebih efektif. Ada beberapa manfaatnya, antara lain: 1. Akses informasi yang cepat dan tepat. Pada bidang ini, perangkat mobile dapat membantu para petugas peringatan dini bencana untuk memantau dan mengakses informasi yang terkait dengan kondisi cuaca, lingkungan, dan geografis yang dapat menyebabkan bencana. Dengan begitu, para petugas dapat memberikan peringatan dini yang lebih cepat dan tepat. Yang kedua, penggunaan teknologi sensor. Teknologi sensor dapat digunakan untuk mengumpulkan data terkait dengan kondisi cuaca, lingkungan, dan geografis yang dapat menyebabkan bencana. Dengan penggunaan teknologi sensor tersebut, para petugas peringatan dini bencana dapat memberikan peringatan dini yang lebih akurat dan efektif. Yang ketiga, komunikasi yang lebih efektif. Di sini perangkat mobile memungkinkan para petugas peringatan dini bencana untuk berkomunikasi dengan cepat dan efektif dengan masyarakat yang berada di daerah yang terancam bencana. Hal ini dapat membantu masyarakat dalam mengambil tindakan yang cepat dan tepat untuk menghindari bahaya. Yang keempat, koordinasi tim yang lebih baik. Pada bidang ini, memungkinkan para petugas peringatan dini bencana untuk berkoordinasi dengan tim lainnya dengan lebih baik. Dalam situasi bencana, koordinasi yang baik antar tim dapat membantu dalam mempercepat respons dan menyelamatkan lebih banyak nyawa. Dengan memanfaatkan mobile computing, sistem peringatan dini bencana dapat menjadi lebih efektif dalam memberikan peringatan dini yang cepat dan tepat, memperbaiki koordinasi tim, dan memastikan masyarakat dapat mengambil tindakan yang tepat untuk menghindari bahaya. Bidang terakhir yaitu games. Pada bidang games ini mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam pengembangan industri game, yaitu munculnya smartphone yang semakin canggih dan populer. Beberapa aplikasinya yang digunakan dalam bidang game tersebut antara lain: yang pertama, game mobile. Aplikasi game mobile ini menjadi sangat populer karena pengguna dapat memainkannya kapan saja dan di mana saja melalui perangkat mobile computing. Beberapa game mobile bahkan memiliki kualitas grafis dan gameplay yang setara dengan game konsol atau PC. Yang kedua, realitas virtual dan realitas augmentasi. Teknologi realitas virtual dan realitas augmentasi semakin sering digunakan dalam game mobile, memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan lingkungan game dengan lebih mendalam dan realistis. Yang ketiga, cloud gaming. Teknologi cloud gaming ini memungkinkan pengguna untuk memainkan game dengan kualitas grafis tinggi dan performa yang baik tanpa harus membeli perangkat game yang mahal, karena game tersebut dijalankan pada server yang ditampilkan di perangkat mobile computing. Keempat yaitu aplikasi game development. Aplikasi mobile computing yang digunakan untuk pengembangan game semakin berkembang, memungkinkan para pengembang untuk membuat game dengan lebih mudah dan cepat. Untuk yang keempat, yaitu kelebihan dan kekurangan mobile computing. Yang pertama, kelebihannya. Kelebihan computing yang pertama yaitu mobilitas, yang dimana perangkat mobile computing ini dapat dibawa dan digunakan di mana saja dan kapan saja. Hal ini memungkinkan pengguna untuk tetap terhubung dan produktivitas tanpa harus terikat pada satu tempat tertentu. Yang kedua, akses informasi. Dengan teknologi mobile computing, pengguna dapat mengakses informasi dari berbagai sumber, termasuk internet, cloud, dan perangkat lainnya. Hal ini dapat memudahkan pengguna untuk mencari informasi yang mereka butuhkan dengan cepat dan tepat atau mudah. Yang ketiga, fleksibel.
Mobile computing memiliki berbagai aplikasi yang dapat diinstal yang memungkinkan pengguna untuk melakukan banyak hal dengan perangkat mereka. Pengguna dapat menginstal aplikasi bisnis, sosial, hiburan, dan lainnya sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya, integrasi. Perangkat mobile computing dapat terintegrasi dengan teknologi lain seperti sensor, GPS, kamera, dan lainnya. Hal ini memungkinkan pengguna untuk memanfaatkan teknologi lain untuk memaksimalkan penggunaan perangkat mobile computing. Selanjutnya, komunikasi yang dimana memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan orang lain baik melalui panggilan suara, pesan teks, email, atau media sosial. Hal ini memudahkan komunikasi dan kolaborasi antar pengguna. Keamanan. Teknologi keamanan yang harus berkembang seperti sensor sidik jari dan pengenalan wajah. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mengamankan data dan informasi pribadi mereka dari akses yang tidak sah. Terakhir, produktivitas dengan kualitas. Dengan perangkat mobile computing ini, pengguna dapat tetap produktif dan terhubung dengan pekerjaan dan aktivitas mereka, bahkan ketika mereka sedang bepergian atau berada di luar kantor atau rumah. Selanjutnya, yaitu perangkat mobile computing. Antara lainnya yaitu, yang pertama, ukuran layar yang sangat kecil. Ukuran layar yang kecil ini pada perangkat mobile computing seperti smartphone atau tablet dapat membuat pengguna kesulitan untuk melihat detail informasi, terutama saat bekerja dengan aplikasi yang kompleks. Yang kedua, keterbatasan daya baterai. Pengguna aplikasi dan koneksi internet pada perangkat mobile ini dapat menguras daya baterai dengan cepat. Hal ini membatasi waktu penggunaan perangkat dan memerlukan pengisian daya yang sering. Yang ketiga, keterbatasan penyimpanan. Ukuran penyimpanan pada perangkat mobile computing umumnya lebih kecil dibandingkan dengan laptop atau desktop. Hal ini dapat membatasi kapasitas penyimpanan data dan file pada perangkat. Yang keempat, keterbatasan jaringan. Meskipun jaringan seluler dan Wi-Fi semakin luas dan kuat, namun masih terdapat daerah yang memiliki sinyal lemah atau bahkan tidak ada jaringan sama sekali. Hal ini dapat membatasi akses dan penggunaan perangkat mobile computing. Selanjutnya, keamanan. Meskipun teknologi keamanan pada perangkat mobile semakin berkembang, namun masih terdapat risiko keamanan seperti kehilangan atau pencurian perangkat, serangan virus dan malware, dan penggunaan perangkat pada jaringan Wi-Fi yang tidak aman. Selanjutnya, keterbatasan input data. Keyboard pada mobile computing umumnya lebih kecil dan tidak nyaman untuk digunakan dalam mengetik. Hal ini dapat memperlambat proses input data dan membuat kesulitan untuk melakukan tugas yang memerlukan banyak pengetikan. Yang terakhir, kurangnya kontrol. Penggunaan perangkat mobile computing dalam lingkungan bisnis atau perusahaan dapat membatasi kontrol atas penggunaan aplikasi dan data, serta meningkatkan risiko keamanan data dan privasi. Sekian materi mobile computing definition saya. Apabila paparan saya yang kurang, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.